Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wasilu dan sanal ikhwah. Mazilna fi kitab Madkhalil al-Aqidah al-Islamiyah. Aqidatut Tauhid, Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Baik. Nahnul an fi safha 39, halaman 39, bagian jim al-ittirab wa tanaqud. Di sini kita sedang membahas bantahan atau diskusi ilmiah untuk membantah ucapan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa yang mengatakan bahwasanya khabarul wahid itu tidak bisa dijadikan hujah dalam masalah akidah. Nah, kita sudah bantah bantahan yang pertama bahwasanya ucapan itu bertabrakan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Sudah kita bawakan dua dalil Al-Quran dan dua dalil dari Sunnah. Dan yang kedua, sudah kita bawakan bahwasanya ucapan tersebut bertentangan dengan ijma. Yang mana ijma itu dinukilkan oleh tiga ulama, Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, dan Imam Ibnu Qayyim. Baik, sekarang kita bantah dengan bantahan yang ketiga, yaitu ucapan tersebut mengandung al-ittirab wa tanaqud. Al-ittirab artinya tidak kokoh ucapan itu. Ya, secara ilmiah dia adalah ucapan yang meragukan, tidak kokoh. Wa tanaqud juga ucapan yang mengandung kontradiktif. Nah, Fatafriqu bainal usuli wal furu'i fil ihtijaj bi khabaril ahad batilun. Nah, ini dia. Akar permasalahannya adalah kenapa kok mereka membedakan antara usul dan furu' itu. Jadi ketika ada orang-orang Mu'tazilah atau Asy'ari atau Maturidiyah mengatakan khabar wahid itu hanya boleh dipakai dalam masalah furu' saja tanpa usul, yang ngomong begitu tuh siapa? Akar masalahnya di situ sebenarnya. Ya, nggak usahlah kita masuk ke khabar ahad boleh diterima apa tidak. Kita ngomong dulu, kenapa itu mengatakan usul dan furu itu dibedakan? Pembedaan usul dengan furu itu sendiri saja sudah batilah dari alai. Tidak ada dalilnya. Fakama asbatumul ahkam al-fiqhiyah bi khabaril ahad, wajib alaikum isbatul ahkam al-aqdiyah biha. Sebagaimana antum menetapkan hukum-hukum fikih berdasarkan khabar ahad, maka wajib juga kalian menetapkan hukum-hukum akidah berdasarkan khabar ahad. Famal farqu baina babil fiqhi wa babil aqidah. Ya, apa bedanya antara masalah fikih dan masalah akidah? Bihaitsu yuhtaju biha fi ahadihima dunal akhar. Ya, karena masing-masing ya dari fikih dan akidah itu dua-duanya butuh dalil, dua-duanya butuh hujjah. Ya, apa bedanya antara fikih dengan akidah? Nggak ada bedanya. Bedanya beda ranah saja. Akidah itu ranah af'alul qulub, fikih itu amal al-jawari. Ya, sedangkan secara logika saja amal jawari itu dipengaruhi oleh afalul qulub. Jadi ada keterikatan di situ. Ya, perbuatan orang akan lurus kalau hatinya lurus. Gitu. Baik. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, inna hadhil akhbara law lam tufid al-yaqin fa inna dhanna al-ghaliba hasilan minha. Khabar-khabar wahid itu, kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya memang dia tidak memberikan makna al-yakin sebagaimana yang kalian katakan, fa inna dhannal ghalib hasilan minha, akan tapi minimal dia ya memiliki makna adzan, ya adzan al-ghalib di situ. Wala yamtani isbat al-asma' was sifat biha kama la yamtani isbat al-ahkam at-talabiyah biha. Maka enggak mengapa kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan khabar wahid, sebagaimana tidak mengapa kita menetapkan hukum-hukum fikih dengan khabar wahid. Famal farqu baina babit talab wa babil khabar. Maka apa bedanya antara talab dengan khabar? Bab talab itu maksudnya ya bab fikih ya. Yang babul khabar itu bab ya akidah. Bihaitsu yuhtaju biha fi ahadin maduna akhar. Ya, karena ya yuhtaju biha, khabar-khabar itu dijadikan sebagai dalil ya fi ahadihi maduna akhar, pada keduanya. Ya. Wa hadha tafriq batilun bi ijma'il ummah. فإنهم لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما يحتج بها في الطلبيات العمليات. Nah, ya. Kenapa? Maka di sini kita katakan lam tazal tahtaj ya bihadzal ahadits fil khabariyat al-ilmiyat. Maka ya hendaknya kita berhujjah dengan khabar ahad, dengan hadis-hadis al-hadis di situ maksudnya hadis-hadis ahad, entah itu dalam masalah al-khabariyat atau al-ilmiyat. Ya, kama yahtaju biha at-talabiyat wal amaliyat. Entah itu khabariyat al-ilmiyat atau talabiyat al-amaliyat. Wala siyama wal ahkamul amaliyat tatadammanu al-khabaru 'anillah bi annahu syar'a kadza wa ajabahu wa radiyahu dinan. Nah, karena masalah fikih itu kan mengandung akidah juga sebenarnya di dalamnya. Kita diajarkan salat yang benar, itu kan pengamalan dari tauhid uluhiyah.
Ya, salat yang benar itu adalah konsekuensi dari al-imanu bir rusul. Nah, karena Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Ya, konsekuensinya adalah kita mengikuti salat Nabi. Nah, berarti memperbagus salat itu memang fikih, tapi fikih itu lahir sebenarnya adalah buah dari tauhid al-uluhiyah juga. Bayangin kalau tauhid uluhiyah antum tidak benar, ya salat itu akan benar juga. Ya, sholat tentu khusyuk, bagus rukun-rukun dan syarat-syaratnya, tapi di kuburan, nyembah kuburan misalkan, ya tetap dikatakan tidak benar. Baik. Wala siyama wal ahkam ala amaliyah. Apalagi hukum-hukum amaliyah, hukum-hukum yang sifatnya praktikal, fikih itu tatadamman mal khobar. Itu mengandung khobar. Jadi perbuatan mengandung khobar. Ya, bahwasanya Allah telah mensyariatkan begini, mewajibkan ini dan meridhoi itu sebagai sebuah agama. Jadi ketika antum sholat, atau ketika antum belajar tentang tata cara sholat, belajar sifat sholat Nabi, ya, itu dalam waktu yang sama sebenarnya antum sedang meyakini bahwasanya itu adalah sebuah perintah. Antum nggak akan belajar sholat kan kalau tidak meyakini itu sebuah perintah. Buat apa saya sholat? Buat apa saya belajar tentang tata cara ruku, tata cara sujud yang benar kalau saya tidak meyakini bahwasanya ruku dan sujud adalah sebuah perintah dari Allah. Nah, walam tazal as-sahabatu wattabi'una wattabi'uhum min ahli al-hadits was sunnah yahtajuna bi hadhihi al-akhbar fi masail sifat wal qadar wal asma'i wal ahkam. Apalagi kalau kita melihat kepada bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dari kalangan ahlul hadis, ahlus sunnah, mereka berhujjah dengan khabar ahad entah dalam masalah sifat atau masalah takdir atau masalah asma atau masalah hukum-hukum fikih. Walam yunqal an ahadin minhum al-battah, nggak pernah dinukilkan sekalipun dari mereka, al-battah dari sekalipun, annahu jawazal ihtijaj biha fi masail al-ahkam dunal ikhbar. Nggak ada satupun dari mereka yang mengatakan boleh berhujjah dengan khabar ahad dalam masalah hukum fikih tanpa dalam masalah akidah. Anillahi wa asma'i wa sifatihi. Fa inna salaf al-mufarriqina bainal babain. Ya. Kalau antum membedakan antara masalah usul dan furu, mana salaf antum dalam masalah ini? Ya, siapa pendahulu antum yang telah membedakan antara dua bab ini? Ya. Ya. Baik. Naam, salafuhum ba'du mutaakhiril mutakallimin. Nah, itu dia. Ya, salaf mereka adalah al-mutakallimin. Itu pun mutaakhirinnya, gitu. Alladzina la inayata lahu bima ja'anillahi wa rasulihi wa ashabihi. Yang mana mereka itu tidak punya perhatian terhadap apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul serta para sahabat. Ya, kenapa? Karena kan mengedepankan akal. Kembali ke situ sebenarnya. Antum harus pahami ya, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah itu asas akidah mereka itu adalah mengedepankan akal. Ya, antum bisa simak kajiannya Ustaz Firanda ya, ketika membahas akidah wasithiyah di pertemuan yang pertama. Ya, di situ beliau sebutkan ya tentang ya, betapa batilnya akidah ya, menetapkan akal lebih tinggi daripada nakal itu. Nah, jadi kalau ditanya kepada orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah ini, siapa salaf kalian? Maka pasti mereka akan menjawab dengan nama-nama al-mutakallimin, dengan nama-nama ahlul kalam. Ya. Nah, tidak akan sebutkan mereka nama-nama Syafi'i, mereka menyebutkan nanti nama-nama ahlul kalam. Yang mana ahlul kalam adalah orang-orang yang selalu mengedepankan akal. Orang yang mengedepankan akal itu adalah orang-orang yang tidak punya perhatian terhadap Al-Quran dan sunnah asal dari para sahabat. Nah, baik. Kemudian bantahan yang keempat, ada muqabuli khabaril ahadi mutlaqan yujibu takhti atas sahabah radhiyallahu anhum wa tihamuhum bima la yaliqu biman siwahum fadlan anhum. Kalau antum tidak menerima khabar ahad secara mutlak, ini kita ngomongin secara mutlak ya. Ya, kalau Asy'ariyah kan dia tidak secara mutlak ya. Mereka menerima tapi dalam masalah fikih doang kan. Nah, ini kalau seandainya kalian wahai Asy'ariyah menolak khabar ahad seluruhnya, maka kalian telah takhti atas sahabah, telah mengklaim bahwasanya para sahabat itu telah keliru. Wattihamuhum, dan kalian telah menuduh mereka bima la yaliqu, dengan sesuatu yang tidak pantas bagi mereka, apalagi orang lain selain para sahabat ya. Para sahabat saja antum tuduh berdusta, antum tuduh melakukan kesalahan, apalagi para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ibnu Qayyim mengatakan wa masyhurun ma'lum istidlal ahli sunnah bil ahadits wa ruju'uhum ilaiha. Ya, sesuatu yang masyhur, sesuatu yang maklum, sesuatu yang sama-sama kita ketahui ya, yang bahwasanya
Istidlal ahlus sunnah bil ahadith, istidlalnya ahlus sunnah dengan hadis-hadis, warujuhum ilaiha, dan senantiasa kembali kepada hadis-hadis, itu adalah sebuah, ya, istidlal yang masyhur. Fahada ijma'un minhum, ya, alal qawli bi akhbari al ahad. Baik. Wa kadzalika ajma'a ahlul Islam mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum ala riwayatil ahadits bi sifatillah ta'ala. Ya, ahlul Islam maksudnya kaum muslimin entah dari kalangan terdahulu ataupun yang datang belakangan, mereka ijma bahwasanya boleh meriwayatkan hadis-hadis dalam bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bi masailil qadar, begitu juga dalam masalah qadar, masalah takdir, war ru'yah, juga dalam masalah ru'yah, ini maksudnya ru'yatullah, ya. Dalam masalah melihat Allah di hari kiamat nanti. Wa usulil iman, dalam masalah, ya, dasar-dasar iman. Wa syafa'ah wal haud laga nabi wa ikhrajul muwahhidin minal mudnibin minan nar, dan tentang, ya, mengeluarkan ahli tauhid, ya, ya, dari dalam api neraka. Wa hadhil asya' ilmiyah la amaliyah. Ya, permasalahan ini adalah permasalahan ilmiah berkaitan dengan akidah. Wa inna ma turwa li huquqil ilmi lisami'i biha, akan tetapi, ya, hadis-hadis yang menerangkan tentang syafaat, tentang ikhrajul muwahhidin, tentang usulul iman tadi, itu semuanya datang dengan bentuk khabar ahad. Tidak semuanya, tapi ada khabar ahad di situ. Fa idza qulna khabarul wahid la yajuzu an yujiba al-ilma, hamalna amral ummah fi naqli hadhil akhbar ala al-khata'. Nah, kalau kita mengatakan bahwasanya khabar ahad itu tidak boleh diamalkan atau tidak memiliki konsekuensi ilmu, berarti kita telah membawa perkara ini ke dalam masalah, ya, yang keliru. Wa ja'alnahum lagina hazirina mushtagilin bima la yufidu ahadan syai'an wa la yanfa'u. Berarti kita telah menjadikan mereka, itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, adalah orang-orang yang lagin, orang-orang yang lalai. Hazilin, mushtagilin, adalah orang-orang yang sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Wa yasiru ka'annahum qad dawwanu fi umurid din ma la yajuzu ruju' ilaihi wa la i'timadu alaihi. Ya, seolah-olah mereka itu telah membuat sesuatu dalam masalah agama ini yang tidak boleh dipegang, tidak boleh dirujuk. Nah, baik. Kemudian dalil yang kelima, bantahan kita kepada ucapan yang mengatakan bahwasanya khabar ahad itu adalah, ya, bukan dari bagian dari hujjah, ya, bahwasanya anna hadzal qaula muhdas, ucapan ini adalah ucapan muhdas, ya, ucapan yang baru diada-adakan. Walam yu'rab illa an jihatin ghairi ma'munatin ala syar'illahi wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya, ucapan ini tidak dikenali kecuali dari sisi yang tidak amanah. Ya, tidak aman, artinya secara sanad ini bermasalah ucapan ini, gitu. Dan datangnya belakangan. Baik. Ya, itu dia, ya, bantahan-bantahan kita kepada orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah yang mengatakan bahwasanya khabar ahad tidak bisa digunakan di dalam masalah akidah, hanya boleh dalam masalah fikih saja. Bantahan kita ada 4, yang pertama, ada 5, ya. Yang pertama, bantahannya adalah itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan bantahan yang kedua, itu menyelisihi ijma'. Bantahan yang ketiga, ucapan itu mengandung, ya, ketidakkokohan dan kontradiktif. Ya, kontradiktif di situ sudah kita jelaskan tadi kenapa kontradiktif. Kemudian yang kelima, ya, tidak menerima khabar ahad itu mengharuskan, berarti kita menuduh para sahabat telah melakukan kekeliruan. Kemudian yang keenam, anna hadzal qaul muhdas, bahwasanya ucapan mengatakan khabar ahad itu adalah bukan hujjah dalam masalah akidah, itu adalah ucapan yang muhdas. Baru kita masuk insyaallah di kesempatan selanjutnya di akidah atau manhaj istidlalnya ahlul bid'ah yang kedua. Itu sudah selesai kita manhaj yang pertama, ya. Kita akan ambil insyaallah nanti manhaj yang kedua, bahwasanya mereka itu tidak mengimani nas Al-Quran dan Sunnah kecuali kalau tidak bertentangan dengan logika. Ya, jadi kalau ada pertentangan dengan logika, mereka tidak terima. Mau dia sahih, mau dia apapun derajatnya, dia tidak mau terima. Nah, ini tentu adalah ucapan yang keliru. Insyaallah ta'ala kita akan bahas itu di kesempatan selanjutnya di
Ya, poin yang kedua, Allah taala ala wa alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.